warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Aprilia Manopo. Saya dari kelas PBA 2B. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai psikologi pendidikan. Namun karena ada 12 materi, maka untuk penjelasannya akan saya persingkat. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita mulai. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya psikologi dalam pendidikan. Nah, psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antar setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi setiap orang yang menyadari dirinya itu sebagai pendidik. Oleh sebab itu, psikologi pendidikan berfungsi diantaranya sebagai proses perkembangan siswa, mengarahkan cara belajar siswa, sebagai penghubung antar mengajar dan belajar, kemudian sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Novianti 2015. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang sifat dan hakikat kejiwaan. Menurut John Amos Comenius, manusia mempunyai 3 komponen jiwa yang menggerakkan aktivitas jiwa raga. 3 komponen jiwa tersebut meliputi syaraf pertumbuhan, perasaan, dan intelek. Oleh karena itu, dikatakan manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu yang pertama, sifat biologis atau tumbuh-tumbuhan. Sifat ini telah membuat manusia tumbuh secara alami dengan prinsip-prinsip biologis dengan menggunakan lingkungannya. Kemudian yang kedua, yaitu sifat hewani dengan adanya perasaan-perasaan hakiki melalui peralatan indranya. Manusia menjadi sadar dan menuruti keinginan-keinginan dan seleranya. Kemudian yang ketiga, ada sifat intelektual. Dengan sifat ini, manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu dan membedakan yang baik dan mana yang buruk suatu objek, serta dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Serta sifat intelektual manusia inilah yang membedakan manusia berbeda dari makhluk-makhluk lain. Dengan adanya sifat-sifat ini, atau sifat-sifat intelektual ini, manusia dilebihkan derajatnya dari makhluk-makhluk lain. Kemudian, kekuatan-kekuatan umum jiwa manusia. Mengenai kekuatan-kekuatan jiwa manusia telah dibahas oleh para tokoh pendidikan dunia sejak beberapa abad sebelum Masehi. Berikut ini telah dikemukakan oleh para ahli dan tokoh pendidikan dunia. Nah, berdasarkan observasi dan introspeksi Plato 428 sampai dengan 348 mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan, yaitu akal, kemudian spirit, dan kemudian yang terakhir adalah nafsu. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, manusia memiliki tahapan yang dikenal yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan atau berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih memperjelas penggunaannya. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses berubahnya keadaan jasmani atau fisik yang turun-temurun dalam bentuk proses aktif yang berkesinambungan atau terstruktur. Kemudian, menurut pandangan para ahli biologi, pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan ukuran bentuk, berat, atau pikiran dimensi daripada tubuh dan bagian-bagiannya. Sedangkan kata perkembangan dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam bentuk, bagian tubuh, dan integrasi ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor internal yang dimana mencakup faktor genetik atau hereditas, kemudian faktor fisiologis dan faktor psikologis, dan yang terakhir ada faktor eksternal.
Kemudian kita masuk pada materi yang keempat, yaitu tentang hereditas. Nah, menurut Witherington, seperti yang dikutip oleh H.M. Arifin, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Hal ini senada dengan ungkapan Rifah Hidayah, yaitu hereditas adalah proses penurunan atau pemindaian ciri-ciri khas generasi ke satu generasi ke generasi selanjutnya melalui plasma benih. Jadi yang ditunjukkan adalah strukturnya, bukan perilakunya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa sifat-sifat atau ciri-ciri pada seorang anak adalah keturunan. Jika sifat-sifat atau ciri-ciri tersebut diwariskan atau diturunkan melalui sel-sel kelamin dari generasi yang lain. Kemudian tentang teori hereditas. Nah, menurut Maurice L. Bick, sifat dasar moral manusia ada yang baik, jelek, maupun netral. Sedangkan hubungan manusia dengan lingkungannya itu bersifat aktif, pasif, atau interaktif. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncullah aliran hukum dari Barat, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu tentang psikologi lingkungan. Nah, psikologi sebagai disiplin perilaku yang bersifat multidisipliner, memiliki fokus pada saling berhubungan antar pelaku dengan pengalaman seseorang dengan lingkungan fisik maupun dengan sosial. Nah, secara lebih spesifik, konsep yang cukup luas tentang lingkungan ini menimbulkan berbagai kebingungan tentang berbagai macam definisi lingkungan, dari persamaan dan perbedaan tentang konsep lingkungan yang dimiliki ilmu alam dan ilmu sosial atau naturskin dan natursosial dan social skin, Jadi, psikologi lingkungan ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku tampak maupun tidak tampak, serta disadari maupun tidak disadari. Nah, kemudian ada jenis-jenis lingkungan, yaitu lingkungan alamiah seperti lautan, hutan, dan sebagainya. Kemudian ada lingkungan buatan atau binaan seperti jalan raya, perumahan, taman, dan sebagainya. Nah, kemudian ada lingkungan sosial, lingkungan yang dimodifikasi. Kemudian kita masuk pada teori psikologi lingkungan. Nah, teori ini ada berbagai macam, mulai dari teori pembangkitan, teori hambatan tingkah laku, teori penghambat lingkungan, teori ekologi, teori stres lingkungan. Dan kemudian proses interaksi sistem psikofisik manusia dengan lingkungan. Cara seorang berperilaku dan berpikir dicerminkan oleh kepribadian orang tersebut menurut Gordon W. Allport. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu itu secara khas. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang tinjauan teoritis tentang belajar. Nah, Watson berpendapat bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks atau respon-respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Menurut Watson, manusia dilahirkan dengan berbagai refleks dan reaksi-reaksi emosional berupa takut, cinta, dan marah. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan-hubungan stimulus baru melalui conditioning atau karakteristik teoris belajar. Nah, di sini ada teoris belajar behaviorisme, teoris belajar kognitif, dan teori belajar humanistik. Teori ini berpendapat bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Kemudian karakteristik teoritis belajar dalam perspektif Islam. Dalam pendidikan Islam, proses belajar yang pertama bisa kita lihat pada kisah Nabi Adam, di mana Allah mengajarkan berbagai nama benda kepadanya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda, tabiat, dan sifat-sifatnya. Dan Adam disuruh mengulangi pelajaran tersebut di depan para malaikat. Baik, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu tentang pentingnya peranan inteligensi pada seorang siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran.
Inteligensi berasal dari bahasa Inggris yaitu intelligent, yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentus dan intelligentsia. Teori tentang inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Johnson Paul pada tahun 1951 yang mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous dan penggunanya disebut dengan gnosis. Gardner membagi inteligensi menjadi 7 macam yang dinamakan dengan multiple intelligence. Di antaranya sebagai berikut, yaitu kecerdasan spasial, kecerdasan bahasa, kecerdasan logis matematis, kecerdasan jasmani kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal. Nah, inteligensi sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pemrosesan informasi dalam belajar. Keberhasilan siswa dipengaruhi oleh pendidik, dan keberhasilan pendidik dapat terlihat dari keberhasilan siswa itu sendiri. Kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu tentang pengenalan peserta didik. Nah, peserta didik di sini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pendidikan. Sosok peserta didik umumnya merupakan sosok anak yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah pendewasaan. Ia adalah sosok yang selalu mengalami perkembangan sejak lahir sampai meninggal dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara wajar. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara terminologi, kata karakter berarti tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nah, karakter ini adalah akhlak atau budi pekerti yang dimiliki seseorang, kemudian menjadi ciri khas dan pembeda antara karakter orang lain dengan karakter dirinya sendiri. Kemudian kita masuk pada materi yang ke-9, yaitu tentang readiness dalam belajar. Nah, readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama Crombeck memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Seseorang baru dapat belajar tentang sesuatu apabila di dalam dirinya itu terdapat readiness atau kemampuan atau kesiapan untuk mempelajari sesuatu itu. Kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu tentang motivasi belajar siswa. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Pada dasarnya, motivasi merupakan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengerahkan, dan menjaga tingkah laku seorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Kemudian aspek-aspek motivasi belajar. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa anak yang memiliki motivasi belajar tinggi dapat diketahui melalui aktivitas-aktivitas selama proses belajar, antara lain menyiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran di kelas, menindaklanjuti pelajaran di sekolah. Kemudian ada prinsip-prinsip motivasi belajar siswa. Menurut Saiful, prinsip-prinsip motivasi belajar diantaranya sebagai berikut. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar, kemudian intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Kemudian motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Kemudian motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar dan dapat memupuk optimisme dalam belajar. Kemudian motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu tentang kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak belajar sebagaimana mestinya. Daliono 1997 sampai dengan 229, menurut Sabri 1995-88, kesulitan belajar yaitu
kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, khususnya dalam pembuatan, paling dominan adalah faktor intern, yaitu faktor yang timbul dari siswa itu sendiri. Faktor intern antara lain tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas, kurangnya minat, kemudian kesehatan yang sering terganggu, kecapean mengikuti pelajaran, kebiasaan belajar, dan kurangnya penguasaan bahasa. Kita masuk materi yang ke-12, yaitu tentang aplikasi psikologi belajar. Teori belajar adalah seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Aplikasi teori belajar dalam situasi pembelajaran. Nah, sedang di sini ada 3 teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Yang pertama itu teori behavioristik, yaitu teori behavioristik ini sangat sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran PAI, karena PAI adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk pembentukan habituasi atau pembiasaan dalam mengamalkan agama yang telah mereka pelajari. Kemudian ada teori kognitif. Teori kognitif ini merupakan suatu teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak atas informasi yang telah diterima. Kemudian ada teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik di sini dapat diterapkan dalam pembelajaran tauhid, akhlak, akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Baik, alhamdulillah itulah tadi sedikit materi dari saya. Karena ada 12 materi, saya menjelaskannya dengan singkat. Namun itu adalah poin-poin penting dari ke-12 materi itu. Terima kasih sebelumnya, dan saya akhiri dengan syukron kasiron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.